Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, siswa-siswi grade 4 yang semoga selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan semoga puasanya tidak ada yang bocor atau batal sehingga sempurna 1 bulan penuh. Pada kesempatan kali ini Mister akan mengkaji, kita bareng-bareng mengkaji sebuah kitab, yaitu Mabadi'ul Fiqhiyah, melanjutkan yang kemarin, yaitu langsung saja Mister bacakan Al-A'dharu Al-Mubihatu lil Fitri. Adapun uzur yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Nah, teman-teman perhatikan, ini judulnya apa? Uzur-uzur yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Yang pertama, al-maradu, sakit. Orang yang sakit diperbolehkan berpuasa, teman-teman. Tapi ada syarat, ada kriterianya. Sakitnya seperti apa? Fa idza khafa as-shaimu ziyadata maradihi. Ketika seseorang yang berpuasa itu kemudian sakit, dan sakitnya dia khawatir akan bertambah parah ketika melaksanakan puasa, maka itu diperbolehkan untuk berbuka atau membatalkan puasanya. Au ta'akhkhura shifaihi, ataupun kesembuhannya akan menjadi lambat ketika dia melaksanakan puasa, melanjutkan puasanya, maka boleh berbuka. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu tadi sakit, dan sakit, kriteria sakitnya itu ketika seseorang yang berpuasa ini takut sakitnya akan bertambah parah. Yang pertama kriterianya. Yang kedua, takut atau kesembuhannya akan menjadi lambat. Yang kedua. Yang ketiga, au husula masyaqqatin aftara wa alaihi al-qada' faqat, ataupun menghasilkan sebuah masyaqqah itu sangat kesulitan. Ketika dia melaksanakan berpuasa sangat kesulitan karena sedang sakit gitu, maka aftara, boleh berpuasa, wa alaihi al-qada' faqat, dan atas orang tersebut hanya diwajibkan untuk mengganti puasa di bulan selanjutnya, ya, di bulan selain Ramadan, yaitu qada namanya, ya. Oke, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, as-safar, bepergian. Kriterianya seperti apa? Fa idza khafa al-musafiru ala nafsihi, ketika seseorang musafir itu khawatir atas dirinya sendiri. Khawatir apa? At-talafa, dirinya itu menjadi sakit atau rusak, au ta'tila, ataupun au ta'tila manfaatin, hilangnya sebuah manfaat pada anggota tubuhnya, maka fal afdalu lahu al-fitru, maka yang lebih utama bagi musafir ini ialah boleh berbuka. Yang itu yang lebih utama, teman-teman. Ketika teman-teman melakukan perjalanan jauh ya, jangan sampai misalkan dari global hanya bepergian ke pasar family misalkan, berbuka puasa, nah, nggak bisa. Itu bukan musafir namanya. Musafir itu perjalanannya harus jauh. Kemudian wa alaihi al-qada'u wa illam yakhaf syai'an mimma dzukira aw nahwihi jazalahu al-fitru wal afdalu fi haqqihi as-shaum. Nah, jadi orang yang bepergian atau musafir itu ketika dia berbuka, maka dia diwajibkan mengganti puasanya di bulan selain Ramadan. Dan ketika lam yakhaf, ketika tidak khawatir kepada sesuatu, mimma dzukira au nahwihi, kepada apa yang tadi dijelaskan atau seumpamanya, jazalahu al-fitru, maka boleh berbuka. Wal afdalu fi haqqihi as-shaum, adapun yang lebih utama ketika kualitas tubuhnya itu kuat, maka yang lebih utama berpuasa, teman-teman, ya. Jadi kalau tubuh kita kuat ketika bepergian, masih kuat nih misalkan untuk berpuasa, maka lanjutkan saja, karena itu termasuk daripada keutamaannya, yaitu berpuasa.
Akan tetapi kembali lagi ketika emang takut menghilangkan sebuah manfaat daripada anggota tubuhnya seperti sakit misalkan dan lain sebagainya, ya sudah berbuka saja. Ya, nanti mengkodok puasanya. Kemudian yang ketiga, kibarus sinni, yaitu umurnya sudah sepuh atau tua ya. Fasyaikhu alfani, orang tua rentah, alladzi la yaqdiru 'ala shaumi, yang tidak mampu untuk berpuasa. Yajuzu lahu al-fitru wa alaihi fidyatun, maka orang tersebut, orang tua ini boleh tidak berpuasa atau boleh tidak melaksanakan puasa, boleh berbuka gitu. Dan baginya fidyatun, bukan qada ya, baginya tidak mengganti puasa tapi membayar fidyah. Fidyah ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Angkulli yaumin, setiap hari di bulan Ramadan, satu hari kasih makan, besoknya kasih makan lagi. Nah, berapa kadar pemberian makan ini? Muddun. Muddun ini sebuah makanan ya, makanan pikuatan, makanan pokok daripada sebuah negara. Muddun ini ukurannya ya minimal ya 1 liter atau 1 kilo lah kalau pakai beras itu kan. Wa misluhu, dan yang menyerupainya. Al-maridu, adapun orang yang sakit, la yurja qur'uhu, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya orang sakit ini, wala qada'a alaihima, maka tidak ada qada atas keduanya. Nah, jadi teman-teman, kalau tadi orang yang sakit tadi hanya sakitnya ya sakit biasa gitu, artinya masih bisa diharapkan sembuh, maka wajib qada. Tapi orang yang sakit la yurja bur'uhu wala qada'a alaihima, yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, artinya udah parah lah sakitnya ya, maka dia tidak perlu mengqada. Jadi hanya membayar fidyah saja. Hukumnya sama seperti orang tua rentah yang tidak mampu berpuasa. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, al-haidu wan nifasu, yaitu perempuan yang mengeluarkan darah haid atau perempuan yang setelah melahirkan. Fa idza hadat, maka ketika keduanya haid, al-mar'atu, perempuan ya. Wa idza hadat, ketika perempuan haid, au nafisat, ataupun perempuan itu melahirkan kemudian mengeluarkan darah, setelah melahirkan disebut nifas. Wajib 'alaiha al-fitru, maka wajib bagi keduanya al-fitru. Ini hukumnya wajib. Wajib berbuka, tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa haram hukumnya. Perempuan haid, perempuan nifas ketika berpuasa haram hukumnya. Ini untuk mujahidah, tolong diperhatikan ya. Kemudian wal qada'u ba'da tuhri, dan mereka wajib mengganti puasanya, mengqada puasanya setelah mereka suci. Artinya apa? Di bulan setelah Ramadan ketika suci itu diganti ya. Kemudian yang kelima, al-hamilu, perempuan yang hamil, wal murdi'u, dan perempuan yang menyusui. Ini untuk ibu-ibu ya. Nanti teman-teman harus mengetahui juga. Karena apa? Teman-teman itu calon ibu-ibu dan calon bapak-bapak ya. Idza khafata, ketika keduanya khawatir, ala anfusihima, atas dirinya, wa ala waladi, dan atas anaknya yang disusuinya, aftorota, maka keduanya boleh berbuka puasa atau tidak berpuasa. Wa alaihima al-qada'u faqat, dan bagi keduanya hanya mengqada saja, hanya mengganti puasa saja ya. Wa idza khafata 'alal waladi, dan ketika perempuan yang menyusui ini takut atas anaknya saja, khawatir atas anaknya, misalkan istri mister sekarang lagi menyusui anaknya, dia misalkan takut dirinya nggak kuat, dan juga anaknya takut nanti anak yang dia susui takut nanti akan lemah ataupun sakit, maka dia tidak berpuasa. Nah, maka ini termasuk orang yang menyusui yang hanya mengganti puasa saja ya, hanya mengqada puasa saja. Akan tetapi ketika dia hanya takut kepada anaknya, tubuh dia sendiri kuat kalau puasa walaupun menyusui, tapi dia khawatir anaknya terkena sakit, akhirnya dia berbuka, maka wajib 'alaihima al-qada'u wal fidyatu, maka wajib bagi keduanya untuk mengqada puasa dan fidyah
Nah, yang tadi khawatir pada dirinya dan anaknya, maka qada saja. Ketika khawatir kepada dirinya dan ketika khawatir pada anaknya saja, maka wajib mengqada dan juga membayar fidyah. Nah, itu kelima daripada al-a'dzarul mubihatu lil fitri. Jadi kelima uzur-uzur yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Mister simpulkan, yang pertama sakit, yang kedua bepergian, yang ketiga seseorang yang tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa, dan yang keempat ialah orang yang perempuan yang haid dan nifas, dan yang terakhir orang yang hamil dan juga menyusui. Nah, itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya Mister tutup, Mister kasih pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, ada berapakah uzur yang diperbolehkan untuk berbuka puasa? Ada berapa? Pertanyaan yang kedua, sebutkan uzur puasa yang diperbolehkan yang nomor berapa ya? Nomor 2. Jadi cuma 2 ya. Sebutkan uzur-uzur yang diperbolehkan ada berapa, kemudian sebutkan atau jelaskan uzur yang nomor 2 itu. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.